Halo, selamat pagi. Salam geografi untuk kalian semua. Oke, kita lanjut materi kita. KD 3.2, kita masuk pada hari itu sebaran flora dan fauna di dunia. Oke, flora dan fauna di dunia itu dibagi beberapa varian. Yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis seperti yang kita tahu, kalau sudah namanya hutan hujan tropis, berarti cirinya yang paling pertama yaitu curah hujannya tinggi. Nah, ketinggian pohonnya itu juga mencapai 40 sampai 60 meter. Berarti di sana bisa kita bayangkan, oh ternyata di hutan hujan tropis itu memiliki pohon yang tinggi-tinggi pastinya ya. Dan yang ketiga, sinar matahari itu sepanjang tahun. Nah, itu artinya bahwa penguapan itu terjadi sepanjang hari. Jadi ketika siang hari itu penguapan naik dan hujan lagi. Maka di situ curah hujannya tinggi, hampir setiap hari itu hujan. Yang berikut tuh dia cirinya itu berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari. Nah, ciri yang berikutnya juga itu adalah dia lembab ya, karena daunnya yang begitu, itu biasa disebut dengan tajuk daun, yang menghalangi sinar matahari tembus sampai ke permukaan tanah. Nah, itu akan membuat di permukaan tanah di hutan hujan tropis itu menjadi lembab dan biasanya akan tumbuh seperti jamur, lumut, dan juga jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang lain. Terus yang kelima itu adalah terdapat berbagai macam tumbuhan dan juga hewan. Nah, hewan yang banyak di situ adalah hewan-hewan jenis primata dan juga reptil. Nah, primata itu ada di gambarnya di situ ya, bisa kamu lihat, monyet berhidung seperti badut dan berkepala merah. Oke, next. Yang berikut adalah hutan gugur. Nah, hutan gugur itu dia memiliki ciri-ciri yang pertama, curah hujannya berkisar 75 sampai 1000 mm per tahun. Berarti curah hujannya sudah mulai menurun ya, intensitas hujannya sudah mulai menurun bandingkan dengan hutan hujan tadi. Terus yang berikut terdapat 4 musim. Nah, kenapa terdapat 4 musim? Karena di sini pergantian suhunya itu sangat cepat. Dari dingin ke panas, panas ke dingin, sehingga tumbuhan dan juga hewan di situ harus multi adaptasi. Artinya dia harus lebih pandai beradaptasi dengan lingkungan, sehingga terjadi 4 musim di situ. Yang ketiga, berdaun lebat dan hijau pada musim hujan. Nah, itu sudah masuk ke musim yang pertama, dan menggugurkan daun pada musim panas. Nah, ciri yang keempat yaitu jumlah tumbuhan dan hewannya sedikit. Nah, itu tadi kan karena adanya seleksi alam. Karena pergantian suhu yang begitu signifikan sehingga membuat hewan dan tumbuhan itu harus mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya itu. Yang berikut ada gurun. Nah, untuk gurun dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, curah hujannya berkisar 25 mm per tahun, atau hampir setahun itu cuma sekali hujan. Itu artinya ya. Jadi kering, benar-benar kering. Mulai dari anginnya sampai juga keadaan lingkungannya di situ juga kering. Nah, di situ juga walaupun dia kering tapi memiliki evaporasi yang sangat besar. Karena suhu di gurun itu sangat ekstrim adik-adik. Saat siang hari panasnya luar biasa, dan saat malam hari dinginnya mencekam. Ya, hampir suhunya itu 0 derajat Celcius. Sampai mungkin kalian pernah dengar batu berjalan. Nah, itu kan batu yang terdapat di daerah gurun kan. Kenapa saat malam hari batu-batu itu akan mengalami pembekuan, tapi saat-saat siang hari dia mulai meleleh dan mencair dan membuat batu itu seolah-olah bergerak dan meninggalkan jejak, ya kan. Nah, yang kedua, evaporasi sangat besar. Nah, kenapa di gurun itu sangat kering? Karena itu tidak banyak tumbuhan yang bisa bertahan di sana selain tumbuhan kaktus, palem, kurma, dan juga beberapa jenis tanaman fauna flora yang lain. Evaporasinya sangat besar. Jadi dia sangat cepat menggugurkan daunnya, dan juga hampir ada tumbuhan yang tidak memiliki daun seperti kaktus pastinya. Hanya ada tumbuhan berduri untuk memperkecil penguapan atau evaporasi. Yang ketiga, kelembapan tanah juga sangat rendah. Tadi sudah Ibu jelaskannya, kering sekali sehingga tanah di sana itu memiliki kerapatan yang sangat besar, kerapatan yang sangat renggang, kecil sekali,
Makanya banyak sekali kita temui pasir, ya kan, di sekitaran gunung tuh pasir dan juga debu yang sangat banyak jumlahnya. Yang keempat, tanahnya sangat kering. Nah, karena tadi kelembapan tanah yang rendah sehingga tanah itu bebas bergerak, masanya tuh menjadi ringan sehingga ketika tersapu angin dia akan bergerak searah dengan pergerakan angin. Dan yang kelima, perbedaan suhu siang dan malamnya itu ekstrim, sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi siangnya itu panas sekali, malam itu dingin sekali mencapai hampir 0 derajat Celcius. Oke, kita lanjut yang berikut. Taiga. Nah, yang berikut itu taiga. Dan taiga ini dia memiliki ciri didominasi oleh tumbuhan spesifik seperti pinus. Nah, taiga ini terdapat di daerah yang beriklim sedang sampai rendah. Artinya bahwa suhunya itu antara 0 derajat Celcius sampai minus derajat Celcius. Nah, ini adalah daerah yang sangat dingin walaupun kelihatannya hijau tetapi dingin sekali. Dan dia tuh didiami oleh fauna yang berdarah dingin, pasti kalian tahu ya, pastinya seperti serigala, ya kan, fox gitu ya. Dan yang ketiga itu kelembapan tanahnya sangat rendah. Karena tadi suhu yang dingin dan juga panas yang sangat terik ketika siang hari. Nah, dia karena panas, tadi kan perbedaan suhu siang dan malam ekstrim ya hampir sama seperti gurun. Nah, kalau mau bilang taiga itu satu tingkat di atas gurun karena masih terdapat banyak sekali flora-flora yang tumbuh dan faunanya juga sudah mulai banyak jenisnya. Nah, terus yang berikut karena perbedaan suhu tadi ya otomatis tanahnya juga sangat kering. Jadi tumbuhan yang kuat tumbuh di situ ya sejenis pinus. Pinus kan tumbuhnya tinggi ya, tingginya ke atas. Tapi di bagian bawahnya akarnya merambat. Jadi dia sangat kuat mencekram ke tanah untuk mempertahankan tumbuhnya. Gitu. Yang berikut sabana. Oke, kalian pasti tahu dan familiar dengan nama sabana kan? Ya, sabana itu adalah padang rumput yang diselingi dengan pohon-pohon. Nah, itu pasti. Nah, sabana ini banyak terdapat di daerah Khatulistiwa, yaitu sekitaran Indonesia, sebagian Afrika, dan juga sebagian dari Amerika. Dan yang berikut curah hujan antara 100 sampai 150 meter per tahun, seimbang curah hujannya. Artinya 6 bulan musim panas, 6 bulan musim penghujan. Walaupun sebenarnya sekarang keadaannya sudah tidak seperti itu ya, tapi itu teorinya. Yang ketiga, vegetasi berupa padang rumput dan pohon kecil. Nah, berbeda dengan hutan hujan tropis ya. Pohon di bagian Khatulistiwa itu ukurannya sudah lebih kecil dibandingkan di hutan hujan tropis. Dan yang keempat, drainasenya cukup baik. Artinya bahwa ketika musim penghujan, infiltrasi air ke dalam tanah itu sangat bagus karena banyak sekali cadangan air di bawah tanah sebagai stok untuk di musim panas nanti. Lalu yang kelima itu suhu udara tidak terlalu ekstrim. Artinya seimbang, panas-panas juga tidak terlalu, dingin juga tidak terlalu, pas-pas. Dan yang keenam, kelembapan udaranya itu agak kering. Nah, karena kelembapannya itu agak kering sehingga kita kenal dengan musim kemarau, ya kan? Kalau kan kita kenal di Khatulistiwa itu kan ada 2 musim kemarau dan musim penghujan. Makanya kelembapan udaranya itu agak kering. Bukan kering ya, tapi agak kering. Nah, itu adalah kemungkinan di mana terjadi musim panas atau musim kemarau. Kita lanjut yang berikut. Tundra. Nah, tundra. Daerah tundra ini terdapat di daerah beriklim kutub, yang artinya sekelilingnya dipenuhi dengan es, ya kan? Nah, ciri-cirinya bisa kamu lihat di situ. Terdapat di daerah berbatasan dengan kutub, sudah jelas ya. Di situ akan banyak ditemui hewan-hewan berbulu tebal dan juga berkaki 4. Apa itu namanya? Beruang pastinya. Atau kita biasa dengan beruang kutub ya. Yang kedua, hampir semua wilayah ditutupi es atau salju, dan itu pasti. Vegetasi berupa lumut. Nah, tidak ada pohon di sana adik-adik. Yang kalian lihat hanya ada yang lumut dan juga rumput-rumput kutub. Tidak ada sama sekali tanaman tinggi seperti pohon di sana. Lalu yang keempat, didiami oleh fauna kutub seperti beruang kutub, ya kan? Dan juga pinguin dan juga ikan-ikan ya, sejenis ikan dan lain-lain. Yang kelima, musim panas dan dingin sangat panjang. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Nah, itulah suhu yang cukup, ya kalau mau bilang lebih ekstrim dibandingkan gurun. Atau menurut kalian seperti apa? Musim panas dan dingin itu sangat panjang.
Artinya begini, sama juga seperti di Khatulistiwa, tetapi tidak menentu. Tapi yang kita tahu ya musim dinginnya yang panjang, musim panas lebih sedikit ya. Kalau untuk Khatulistiwa kan 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan kan, tetapi untuk di tundra berbanding terbalik. Hampir 70%-nya itu adalah musim dingin dan sisanya itu musim panas gitu. Jadi jarang sekali matahari terbit di daerah tundra. Oke, yang berikut itu stepa, yaitu padang rumput yang luas. Nah, kalau stepa itu pastinya kalian tahu ditemui di mana, yaitu di Madagaskar, Afrika. Itu adalah hamparan padang rumput yang luas dan dipenuhi oleh jenis-jenis fauna tipe Ethiopian, yaitu di mana ada zebra, ada bison dan juga hewan-hewan Ethiopian lainnya. Nah, di sana curah hujannya itu 25 mm per tahun. Artinya ya gimana menurut kamu kalau 20 mm per tahun? Artinya musim kemaraunya pasti lebih panjang. Tetapi ada musim penghujan juga gitu ya, hampir seimbang lah. Yang kedua, kelembapan udaranya itu rendah. Ya, memang betul karena di Afrika kalian pasti tahu daerah kering ya. Daerah kering jadi hujan juga jarang turun di situ. Tetapi banyak sekali vegetasi berupa padang rumput yang bisa bertahan hidup dengan kondisi iklim seperti itu, dan ditambah lagi banyak sekali fauna-fauna besar berupa bison, zebra dan lain yang bisa bertahan hidup di situ. Nah, dan dia penguapan tumbuhannya juga sangat cepat. Ya udah, ya iya kan namanya juga rumput kan. Rumput tajuk daunnya juga kecil, runcing, dan otomatis ya penguapannya juga sangat cepat gitu. Tidak sebesar penguapan di hutan hujan tropis yang tadi sudah dijelaskan di awal sekali. Oke, itu ciri-ciri flora dan fauna yang ada di dunia. Oke, untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut dengan flora dan fauna di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam geografi.